Pada Perang Dunia Kedua, Jepang yang mulai terdesak dengan serangan bertubi-tubi dari pasukan Amerika dan sekutu Eropa. Pasukan Negeri Matahari itu tak mau kalah kelak ambisinya untuk membentuk kekaisaran Asia Timur Raya yang harus terwujud. Namun, pasukan Jepang sayangnya kalah lemah dibanding pasukan sekutu yang lebih jauh kuat. Dalam kondisi demikian, Jepang mulai mencari pendukung dengan salah satu upayanya adalah merangkul dan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1 Maret 1945 diusulkannya pembentukan BPUPKI dengan tujuan untuk menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Sakai mulai diresmikan pada tanggal 29 April 1945 di Jawa. Dan pada tanggal 29 Mei 1945 mengadakan sidang pertama yang dilakukan oleh Dr. Randes Rajikman Widodikrat untuk membahas dasar negara. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Randes Rajikman dengan ini menyatakan sidang dibuka kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia perlu dasar negara yang mengokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Cinta negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan kita semua. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, sebagai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi: pertama, peri kebangsaan; kedua, peri kemanusiaan; ketiga, peri ketuhanan; keempat, peri kerakyatan; dan terakhir, kesejahteraan sosial. Rakyatnya, saya hargai, saya akui kata-kata Anda luar biasa, namun perlu diingat, Indonesia adalah negara bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan agama Islam. Akan mendengar, kami membutuhkan dasar negara, bukan seperti mana saja dibutuhkan. Tenang saudara-saudara, jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara. Kita cukupkan rapat hari ini dan Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat karena kemarin kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Majelis Suroso. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada gunanya lagi untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menyembah satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Indonesia ini bermayoritas agama Islam. Tenang saudara-saudara sekalian, tentang rumusan dasar negara, yang pertama kesatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan oleh batin, yang keempat kemusyawaratan, yang kelima keadilan. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berada di sini selama 3 hari untuk membahas dasar negara kita. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Sekelompok berpaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila.
yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Nasionalisme dan kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja. Sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempunyai agama masing-masing, yaitu yang saya beri nama Pancasila, yang kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Demikianlah teman-teman rapat sidang pertama UPKI dan usulan dari Insinyur Soekarno lah yang dipakai. Meskipun ada beberapa kata yang diubah untuk mengakhiri tugas kali ini, kita sama-sama ucapkan merdeka.